Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, it's nice to see you and welcome to my English lesson. Pagi semuanya, apa kabar? Ketemu di pelajaran bahasa Inggris saya. And here I'd like to explain you about passive voice ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat pasif ya. Okay. And first of all, I'd like to tell you what is the definition of passive voice ya. Apa sih pengertian passive voice ya? Passive voice is used when we want to emphasize the action and the object of a sentence rather than the subject ya. Jadi passive voice itu digunakan apabila kita ingin menekankan tindakannya ya, kata kerjanya ya, the verbnya, dan objek dari suatu kalimat daripada subjeknya. Jadi objeknya dan tindakannya itu yang diutamakan, bukan subjeknya. Oke ya. For example, contohnya the application letter was sent 3 days ago ya. Jadi surat lamaran kerja dikirim 3 hari yang lalu. It is we emphasize the actionnya apa? Send atau dikirim. Apa yang dikirim? Yaitu application letternya. Application letter surat lamaran dikirim. Nah inilah yang dinamakan kalimat pasif itu seperti ini. Jadi nggak ada subjeknya, tidak begitu penting. Yang penting adalah application dikirimnya. Oke? And then the next explanation, when we know who the subject is, we put it at the end with by. Ya. We call this an agent. Ya. Jadi kalau kita tahu siapa subjeknya itu, ya siapa subjeknya, maka kita letakkan di akhir kalimat dengan menggunakan by. Ya. Dan itu kita sebut agent atau pelaku ya, agent pelakunya. Ya. For example, misalkan contohnya, the application letter is written by Lilis Handayani. Nah, Lilis Handayani ini adalah the agentnya, kemudian didahului by sebelumnya. Ya, sehingga kalimat ini surat lamaran kerja ditulis oleh Lilis Handayani. Ya. Jadi ini adalah agentnya didahului sebelumnya dengan by. Oke, ini maksudnya tadi penjelasannya. Oke, and then the next one. Passive voice is created by using a form of the auxiliary verb to be ya, plus past participle ya. Jadi kalimat pasif itu dibuat dengan menggunakan bentuk kata kerja bantu to be ditambah kata kerja bentuk ketiga ya. Dan itu maknanya mendapatkan makna di atau ter. Di atau ter atau tanpa kata depan me, di, dan ter itu. Jadi tanpa kata depan ya bunyinya. Contohnya seperti ini misalkan. I was born on October 12, 1962 ya. I was born, you can say saya dilahirkan atau saya terlahir pada tanggal 12 Oktober 62. Atau you can also say without di, without ter. Saya lahir pada tanggal 12 Oktober 1962. Seperti ini. Oke? Nah, inilah was born. Ini auxiliary-nya was to be. Kemudian born-nya itu past participle kata kerja bentuk ketiga. Ya. Second example, I am confused. Ya, I am confused. So you must translate this passive menjadi saya bingung ya, tidak saya terbingungkan, saya dibingungkan enggak, tetapi saya bingung loh ya. Jadi tanpa me, tanpa di, tanpa ter ini tadi maksudnya seperti itu. I am confused. Make sense ya? Okay. Go on to the next slide. I will tell you about the detail of the pattern of passive voice. Oke, we come the first pattern of passive form ya, bentuk kalimat pasif yang pertama, you can get with the object or subject first and then the meaning is di ya. Objek, subjek diapakan seperti itu. In English you can get this pattern by using is ma as auxiliary verbnya ya, sebagai kata kerja bantunya is ma, you can choose one of them based on the subject ya. Based on the noun in the beginning ya, tergantung dari kata benda di depannya ini apa, apakah jamak atau tunggal, itu tinggal is, a atau m ya. Oke, and then if it is in the past you can use was or were. Kalau dalam bentuk lampau Anda bisa menggunakan was atau were ya. Ini juga tergantung dari subjeknya. Oke, after this auxiliary to be kita gunakan past participle kata kerja bentuk ketiga. Nah ini adalah pola bentuk predikat dari yang
meaningnya, maknanya itu diapakan ya, di titik-titik ya. For example, contohnya, tugasnya dikumpulkan segera ya. Tugasnya dikumpulkan segera. Tugas itu assignment, mengumpulkan collect. Misalkan collect ya. Nanti Anda bentuk ketiganya apa, kemudian to be ya. Sehingga kalimatnya menjadi tugasnya the assignment is collected soon ya. Is collected ini adalah dikumpulkan ya. Is-nya kita gunakan, kenapa? Karena assignment itu adalah satu kesatuan ya, kata benda tunggal, sehingga kita pilih yang is, not a. Oke. Kemudian bentuk ketiga dari mengumpulkan adalah collected, seperti ini. Maka bahasa Inggrisnya kalimat ini adalah the assignment is collected soon. Oke. Second example. Pengumumannya disampaikan tadi malam ya. Pengumumannya disampaikan tadi malam. Pengumuman, you can say announcement ya, disampaikan, menyampaikan itu deliver ya. Nanti bentuk ketiganya delivered apa, kemudian didahului salah satu ini. Karena tadi malam itu lampau, maka kita pilih yang was atau were. Maka kalimat ini terjemahnya dalam bahasa Inggris, the announcement was delivered. Pakai was karena announcement juga kata benda tunggal atau satu kesatuan ini. Maka kita pakai was delivered last night. Pakai was bukan is ya, karena lampau. Make sense? Oke. The third example. Contoh ketiga, saya sangat sesuai atau saya sangat cocok untuk posisi ini, posisi tersebut ya. Saya pakai I jelas ya, pakai. Kalau to be-nya ya pasti am ini, kalau present, kalau past ya pakai was. Kita pilih pakai yang am. I am particularly suited to this position. Suited, suit itu cocok ya. Kita pakai ed bentuk ketiganya sehingga bentuk pasifnya yang di garis bawah ini. I am particularly suited to this position ya, untuk posisi ini atau posisi tersebut. Okay, everybody. And then the next or the last example, surat lamaran kerja ditulis oleh Lilis Handayani. Nah, surat lamaran kerja you can translate into the application letter, ya, the application letter atau the covering letter is okay. Kemudian ditulis, menulis itu write, bentuk ketiganya written seperti ini ya, bentuk ketiganya written, didahului dengan to be dulu. Is kita pilih is karena application letter adalah satu ya, satu kesatuan. Oleh Lilis Handayani, by Lilis Handayani. Maka kalimatnya menjadi seperti ini. The application letter is written by Lilis Handayani. Oke, is that easy everybody? Mudah kan? Ya. Untuk lebih jelasnya akan saya kupas about the active and also passive form of passive ya, Jadi bentuk kalimat aktif dan pasif ya, seperti apa? Go on to the next slide. Okay, now let me tell you the active and passive voice in pattern 1 ya. Sekarang saya akan bahas kalimat aktif dan pasif di pola 1 yang sudah dijelaskan di depan ya. Oke. If we have an active sentence like this, kalau kita punya kalimat seperti ini ingin menyampaikan Lilis Handayani menulis surat lamaran kerja ya. Ini adalah bentuk kalimat aktif bahasa Indonesia. Menulis ya, tidak ditulis tapi menulis ya. Sehingga kalau bahasa Inggris ya tinggal diterjemahkan seperti ini. Lilis Handayani writes an application letter ya. Writes. Nah, ini adalah bentuk kata kerja bentuk pertama ditambah s. Kenapa? Ya karena subjeknya Lilis Handayani ya. Jadi seperti she ya. Writes an application letter. Oke, ini adalah kalimat aktif. Kita bisa menyampaikannya dalam bentuk kalimat pasif seperti ini menjadi. Kalau ini Lilis Handayani menulis surat lamaran kerja, maka kalimat pasifnya nanti surat lamaran kerja ditulis pasti ya, seperti ini. Surat lamaran kerja ditulis oleh agennya yaitu Lilis Handayani. Oke. Sehingga tinggal diterjemahkan dalam bahasa Inggris surat lamaran kerja itu adalah an application letter atau application letter, kemudian ditulis untuk mendapatkan ini. Kita ingat pola tadi, pola 1 is written. Pakai is kenapa? Ya karena application letter ini satu kesatuan ya, tunggal. Is written, bentuk ketiga dari write, written. Kemudian tulis agentnya didahului dengan by. Kalimatnya menjadi seperti ini. Application letter is written by Lilis Handayani. Ya, sehingga writes di sini berubah menjadi
is written. Ya, ini kalau ini menulis, ini ditulis. Ya, oke. So the two sentence here has the same meaning. Ya, dua kalimat ini itu punya makna yang sama. Ya, maknanya cuma yang satu adalah aktif, yang berikutnya ini pasif. Oke ya. Second example. If you want to say para siswa mengerjakan tugas bahasa Inggris di ruangan atau di dalam ruangan. Para siswa mengerjakan, ini pasti aktif ya, mengerjakan. Kita tinggal terjemahkan di dalam bahasa Inggris, kita bisa mengatakan para siswa itu the students do ya. The students do the English task ya. Tugas bahasa Inggris itu English task atau English assignment in the room ya. In the room, di dalam ruangan. Oke. Nah, seperti ini tanpa S. Kenapa? Karena students-nya jamak ya. Para siswa more than one. Oke. Nah, ini aktif, kita bisa menjadikan atau menyampaikannya dalam bentuk kalimat pasif, pasti dengan menjadikan objek ini di depan. Tugas bahasa Inggris pasti di depan nanti ya. Karena harus dikerjakan, mendapatkan makna dikerjakan. Tugas bahasa Inggris dikerjakan. Kalimatnya menjadi tugas bahasa Inggris dikerjakan oleh para siswa, agentnya, kemudian di mana? Di ruangannya. Seperti ini. Sehingga bahasa Inggrisnya adalah the English task atau English task is done. Ya, bentuk ketiga dari do adalah done. Ya, is done by the students. Agentnya adalah students, by the students. Di mana? In the room. Ya, seperti ini. Ya, sehingga kalimat aktifnya menggunakan do, dibah nanti pasifnya menjadi is done. Ya, to be, auxiliary to be, kata kerja bentuk ketiga. Seperti ini ya, dua-duanya maknanya sama, cuma yang satu aktif, yang kedua ini adalah pasif. Iya, seperti ini. Okay, everybody, is that clear? I think it's enough, and I will continue on the second video. Video kedua adalah tentang masih pola kedua tentang passive voice ya, passive voice tapi pola kedua. Okay, see you in the next video.